Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Untuk apa Anda bekerja? Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga teman-teman bersama keluarga selalu sehat walafiat selalu dan selalu makin bertambah rezekinya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan kesuksesan selalu mengikuti Anda. Teman-teman, para pendengar podcast, kalau saya bertanya kepada Anda, untuk apa Anda bekerja? Kira-kira untuk apa ya Anda bekerja? Saya sudah memikirkan, saya sudah mengamati, dan saya membagi beberapa hal untuk apa seseorang bekerja. Ada orang-orang yang bekerja sebagai pengusaha. Mereka bekerja keras sebagai pengusaha untuk mengumpulkan uang. Kemudian uang yang terkumpul mereka bersenang-senang. Boleh-boleh aja, itu gak ada yang larang. Tetapi kalau hanya untuk itu tujuan seseorang bekerja, rasanya pekerjaan menjadi sesuatu yang membosankan. Itu menurut saya loh teman-teman. Karena uang yang terkumpul, banyak teman-teman saya pengusaha dipakai liburan. Setiap tahun liburan. Begitu liburan selesai, harus kembali bekerja lagi. Waktu terasa berjalan lambat, menunggu uang terkumpul lagi, pergi liburan berikutnya lagi. Itu tujuan mereka, untuk bersenang-senang. Ada juga orang yang bekerja sekedar untuk mendapatkan upah atau gaji. Menurut saya kalau Anda bekerja sebagai pegawai hanya untuk mendapatkan upah atau gaji, itu lebih mirip dengan perbudakan daripada kebebasan. Karena pada waktu saya masih sebagai seorang pengusaha, saya memiliki beberapa pegawai. Ada pegawai yang hanya bekerja, asal bekerja, sekedar terima upah atau gaji. Yang ini saya katakan sebagai mirip perbudakan, ya, daripada kebebasan. Maka siap diperintah sana sini. Jadi tunduk kepada bosnya. Tetapi ada pegawai saya, walaupun mereka pegawai, tetapi mereka memikirkan tentang kemajuan perusahaan. Mereka mensumbangsi pikiran-pikiran mereka. Mereka selalu memberikan usul-usul untuk perbaikan perusahaannya kepada pimpinannya. Nah, inilah yang saya katakan sangat-sangat bernilai. Jadi kita bisa sebagai seorang pegawai, tetapi pegawai yang memberikan
solusi, memberikan masukan, memberikan buah pikiran agar perusahaan ini makin bertambah maju. Bukan cuma asal kerja dan terima gaji. Jelas perbedaannya para pendengar. Ada juga orang yang bekerja karena mereka ingin duduk di kursi empuk yang disebut kursi kekuasaan. Di puncak anak tangga yang namanya jabatan. Di mana apa yang mereka katakan menjadi hukum bagi perusahaan dan kehidupan ratusan bahkan ribuan karyawan di dalam pucuk pimpinan mereka. Mereka merasa berkuasa, merasa dihargai, dan itu mereka senang. Tujuan mereka bekerja karena itu. Mereka bisa diundang dalam acara-acara khusus, berjalan di atas karpet merah, duduk di deretan paling depan, bahkan memberikan sepatah dua patah kata di setiap kesempatan, di setiap acara. Boleh-boleh aja. Ada juga orang yang bekerja untuk menyediakan kebutuhan orang-orang lain yang belum atau tidak dapat bekerja. Contohnya mereka bekerja untuk menyediakan kebutuhan untuk anak-anak mereka yang masih kecil atau orang tua mereka yang sudah lanjut usianya. Itu alasan mulia. Jadi mereka bekerja entah sebagai pegawai, sebagai usahawan untuk orang-orang yang mereka cintai. Jadi pekerjaan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada pepatah yang bijaksana mengatakan bila tidak mau bekerja jangan makan. Teman-teman ya, jadi memang bekerja itu harus teman-teman. Ya, jadi ada orang yang bekerja karena mencari kepuasan kerja. Seseorang bekerja dianggap dia bisa mengeluarkan aspirasinya, dia bisa mengeluarkan kreativitasnya, dia bisa mengeluarkan idealismenya dalam pekerjaannya. Mungkin itu yang dikatakan sebagai kepuasan kerja. Seperti seorang pelukis, dia mengekspresikan dirinya melalui warna-warni di kanvas. Dan seorang penari bisa mengekspresikan dirinya melalui gerak tubuhnya. Dan mereka demikian pula seorang pengusaha atau profesional bisa mengekspresikan dirinya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, perhitungan ataupun ide-ide yang dilontarkannya, serta hal-hal yang ia lakukan sehari-hari di kantornya. Pekerjaan adalah tempat di mana manusia dapat mengekspresikan kemampuan yang ada padanya. Jadi teman-teman, untuk apa Anda bekerja? Jadi ada orang juga bekerja untuk sebagai sesuatu yang dikatakan ibadah kepada Tuhan. Mereka bekerja sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Karena mereka memiliki keyakinan dengan bekerja mereka bisa membangun tatanan dunia yang Tuhan ciptakan. Karena dengan bekerja mereka bisa mengikuti, karena Tuhan juga Tuhan yang bekerja, bukan Tuhan yang malas. Mereka mau meniru penciptanya. Jadi banyak alasan sekali orang-orang bekerja, teman-teman. Untuk apa Anda bekerja, para pendengar? Kalau bagi saya bekerja, awalnya saya bekerja adalah saya untuk kesuksesan
sebagai seseorang. Saya mau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Itu tujuan saya bekerja. Kemudian usaha yang saya bangun bukan sukses, bukan menjadi pengusaha yang sukses, tapi pengusaha yang gagal, yang terlibat hutang. Kemudian saya bekerja lagi dengan tujuan saya melunasi hutang-hutang saya di bank. Maka jelas saya akan bekerja dengan gigih. Gigih, pantang menyerah. Hutang ini harus lunas. Setelah hutang lunas, tujuan saya bekerja berubah. Saya bekerja saat ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk anak-anak saya punya masa depan, untuk hari tua saya dan istri saya. Kita harus menciptakan hari tua yang berbahagia, yang bebas keuangan, bukan hari tua yang miskin. Itu tujuan kami bekerja. Setelah itu, tujuan kami bekerja berubah juga. Kami bekerja untuk membantu banyak orang memiliki kehidupan yang bebas keuangan, kehidupan yang tidak mengalami masalah keuangan, untuk menolong banyak orang. Nah, itu tujuan kami bekerja saat ini. Jadi tujuan bekerja itu harus ada, teman-teman. Itu yang membuat kita bekerja bisa kelihatan bergairah. Kita tidak monoton, teman-teman. Jadi teman-teman, apa tujuan Anda bekerja? Semoga dengan podcast kali ini bisa menambah wawasan Anda dan membuat Anda bekerja dengan suatu tujuan yang mulia nantinya. Semoga bermanfaat dan salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.